Saya Ifah Safitri, mahasiswa PPG Daljab periode 1 tahun 2021, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Dengan nomor peserta 2015 0265 9855, melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran konseling kelompok pada tanggal 19 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semua sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Bu. Ya, boleh. Silakan Mbak Sevi. Baiklah, untuk Bu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita awali acara hari ini dengan berdoa menurut keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bu Iva akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nanti yang Bu Iva sebutkan namanya, silakan kalian bilang hadir. Oke. Alfilianingrum. Hadir, Bu. Ya, Desi Wulandari. Hadir, Bu. Anak-anak, untuk biar kita lebih bersemangat ya, Bu Iva akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu atau bermain terlebih dahulu. Ya, jadi nanti permainannya yaitu sebutkan apa yang Bu Iva lakukan, ya, sebutkan. Jadi perhatikan tangannya Bu Iva. Jadi nanti kalau Bu Iva mengacungkan jempol, ya, kalian sebut aku, ya. Kemudian kalau Bu Iva tunjukkan jari telunjuk, ya, kalian sebut kamu. Kemudian untuk kelingking, kalian sebut dia. Dan untuk jari manis, ya, kalian sebut kita. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kita lakukan ya. Coba. Kamu. Dia. Dia. Aku. Kita. Ya. Kita. Terus kalau ini. Aku, kamu. Aku dan kamu. Iya. Kamu. Oke. Kegiatan kita hari ini adalah konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah suatu proses hubungan interpersonal antara konselor. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu yang pertama, masing-masing klien mampu menemukan dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Adapun ya dari konseling kelompok itu ada normanya. Ya, yang pertama yaitu kesepakatan batasan jaminan kerahasiaan. Ketika nanti mbak-mbak semua mengutarakan permasalahannya, tidak perlu khawatir nantinya permasalahan itu akan diketahui oleh orang lain. Karena kita harus saling menjaga rahasia. Ya. Anak-anak, Bu Iva sudah mengirimkan di WA Group tentang kesediaan mengikuti konseling kelompok. Kalian nanti tolong isi ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya. Sebelum memulai kita kegiatan konseling kelompok hari ini, kita ikrar konseling terlebih dahulu ya untuk menjaga rahasia. Oke, bisa? Bisa, Bu. Ya, ikuti kata-kata Bu Iva. Saya berjanji. Saya berjanji. Tidak akan menceritakan permasalahan yang ada. Tidak akan menceritakan permasalahan yang ada.
Bagaimana anak-anak siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Siap, Ya, Bu. Oke, akan saya tanyakan lagi ya. Apakah kalian bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Bersedia, Bu. Oke, coba Bu Iva akan mengulang ya pemahaman kalian tentang konseling kelompok. Coba mungkin Mbak siapa Risti, apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk memecahkan masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Saya akan meminta kalian untuk menceritakan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Misalnya, saya itu Bu, suka menunda-nunda mengerjakan tugas, misal ya, itu. Nah, coba sekarang kalian bergantian ya untuk bercerita. Oke, kita mulai mungkin dari Mbak Alfilia, silakan. Masalah yang sedang saya hadapi adalah kurang termotivasinya belajar untuk mengerjakan tugas dari guru karena kurang memahami materi yang diberikan oleh guru, suka menunda-nunda tugas, kayak lebih suka bermain HP, bermain sosial media, men-scroll seperti TikTok, Instagram, ataupun yang membuat saya tidak bosan. Oke, selanjutnya Mbak Desi. Masalah yang saya hadapi adalah kurang yakin terhadap keputusan yang saya ambil. Oke, dari keenam masalah yang barusan disampaikan, akan kita pilih salah satu masalah yang akan kita jadikan topik konseling hari ini ya. Dan masalah yang akan kita angkat itu merupakan masalah yang kita anggap paling urgent ya. Oke, kalau gitu kira-kira mau masalahnya siapa yang akan diangkat? Bagaimana kalau Alfilia? Iya, Bu. Oke, bagaimana Alfilia? Jadi sebenarnya masalah apa yang sedang dialami oleh Mbak Alfilia? Jadi masalah yang saya hadapi pada saat ini adalah kurang termotivasinya belajar untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, apalagi karena kurang memahami materi yang diberikan oleh guru, suka menunda-nunda tugas dan lebih suka bermain HP. Oke, sejak kapan Mbak? Sejak kapan masalah tersebut muncul? Sejak kelas 1 SMK, Bu. Karena dari ini. Oke. Apa yang menyebabkan Mbak Alfilia itu lebih memilih mungkin main atau main dengan teman atau mungkin main HP gitu daripada mengerjakan tugas? Karena ketika guru memberikan saya tugas, ketika saya ingin membaca, saya tidak paham-paham, jadi lebih memilih bermain dengan teman ataupun bermain sosial media, Bu. Jadi tadi kan sudah diceritakan ya oleh Mbak Alfilia bahwa permasalahan yang sedang dialami oleh Mbak Alfilia itu kan kurang termotivasi untuk belajar gitu ya dan mengerjakan tugas. Apakah Mbak Alfilia belum pernah terpikir ada solusi yang bisa dilakukan? Belum, Bu. Belum. Dampak apa sih Mbak yang Mbak Alfilia rasakan dari rasa kurang termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas? Dampaknya banyak sekali, Bu, karena kurang seringnya mengerjakan tugas, karena sering menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru, nilai saya menjadi kecil karena telat mengerjakan tugas, dan kemudian dimarahin oleh ibunya, Bu. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain? Adakah masukan untuk Mbak Alfilia untuk menghilangkan pikiran negatifnya atau pikiran irasionalnya, yaitu kurang termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas? Silakan. Saya, Bu. Oke, Mbak Desi. Alfilia, biasanya rasa malas muncul karena tidak adanya motivasi yang dapat membuat seseorang bergerak atau melakukan sesuatu. Sebaiknya Alfilia meyakinkan diri dan mencoba untuk memotivasi diri sendiri, serta fokus agar tidak malas belajar. Gini, Des, sebenarnya
memotivasi diri itu sering. Kadang kalau udah memotivasi diri nih, udah fokus, udah percaya diri, udah mau ngerjain tugas, ketika mau buka tugas, kayak rasanya tuh udah sulit banget, nggak bisa buat ngerjain. Lebih mikir yang ke negatif dulu daripada ke yang positifnya. Oke. Bisa Mbak ceritakan kronologinya seperti apa? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Kronologinya, ketika akan mengerjakan tugas, kan diberikan materi ya Bu. Jadi ketika diberikan materi, ketika saya membaca, yang rasa nggak paham. Ketika saya nggak paham, bukannya saya mengulangi lagi, saya kayak merasa lebih menyerah dulu loh Bu. Kayaknya saya nggak bisa buat ngerjain tugas ini. Dan lebih memilih bermain handphone daripada memahami materi yang diberikan oleh guru. Gitu, oke. Dari cerita Mbak Alfilia barusan, adakah masukan dari teman-teman untuk Mbak Alfilia agar bisa mengurangi dampak yang dihasilkan dari rasa kurang termotivasi untuk belajar dan mengerjakan tugas? Saya, Bu. Oh ya, boleh, silakan. Alfilia, jika kamu seperti itu, kurang minat dalam belajar itu akan merugikan diri kamu sendiri. Sekarang memang kamu anggap remeh, tapi suatu saat nanti kamu akan menyesali jika tidak memperbaikinya. Oke. Ya, Riz, aku tahu itu salah, tapi belum bisa buat ngendaliin diri, buat lebih memilih belajar dulu daripada bermain HP ataupun bermain dengan teman. Oke, yang lain ada? Ada, Bu. Oke, silakan. Siapa Mbak Sevi? Baik, mungkin Alfilia, kamu bisa belajar dan bermain HP, tapi seling-seling 30 menit untuk belajar dan 30 menit lagi untuk bermain HP. Biar otaknya refresh, tidak terlalu padat mikirin pelajaran. Imbang ya. Nah, itu sering banget dicoba, Chef. Tapi justru malah yang lebih banyak bermain HP-nya, Chef, daripada mengerjakan tugas. Oke. Yang lain ada lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Desi. Alfilia harus menerapkan tujuan dan target yang ingin dicapai dalam hidup. Susunlah waktu kapan untuk bermain HP dan kapan untuk bermain teman dan kapan untuk belajar. Agar rencana yang disusun menjadi terarah dan baik. Iya, Dev, kedepannya saya akan mencoba untuk lebih mengendalikan diri. Oke. Terima kasih ya pada teman-teman yang sudah memberikan masukan kepada Mbak Alfilia. Oke, saya rangkum ya Mbak Alfilia. Jadi, menurut Mbak Alfilia, rasa kurang termotivasi belajar dikarenakan masih suka main HP, masih suka bermain dengan teman-temannya. Ya, gitu. Iya, Bu. Ya. Jadi menurut Mbak Alfilia, perasaan ingin main dengan temannya, kemudian ingin bermain HP, scroll TikTok, dan lain-lain, itu menyebabkan kurang termotivasi untuk belajar, ya. Gitu. Jadi suka lupa mengerjakan tugas juga. Iya, Bu. Ya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apa tanggapan kalian mengenai permasalahan Mbak Alfilia ini? Silakan mungkin. Saya, Bu. Ya, boleh. Tidak baik, apalagi jika berlarut-larut terus. Seperti itu karena merugikan diri kamu sendiri dan rasa malas akan terus ada di diri kamu. Kamu harus memperbaiki waktu antara bermain bersama teman dan bermain ponsel. Ya, Riz, kedepannya saya akan coba bagaimana membagi waktu dengan baik dan tepat agar lebih efisien terhadap mengerjakan tugas ataupun bermain ponsel. Oke, yang lain?
Saya, Bu. Ya, boleh Mbak Devi. Menurut saya, kamu harus lebih bisa mengatur waktu, Vi. Waktu untuk bermain sama teman-teman kamu, terus waktu bermain buat media sosial, terus waktu buat belajar kamu. Karena kamu itu harus belajar biar bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya, Dev, kedepannya saya akan mencoba untuk membagi waktu lagi dengan baik dan tepat, supaya apapun yang saya inginkan bisa tercapai dengan baik. Oke. Berarti Mbak Alfilia menyadari ya, ada pemikiran yang irasional yang muncul dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Mbak Alfilia. Ya, Bu, menyadari. Oke, untuk itu kalian tolong isi self-help dulu ya. Oke, ini ya, nanti kalian isi self-help-nya, masalah apa yang saya hadapi, pemikiran irasional yang saya miliki, kemudian perilaku yang muncul dari saya adalah apa, saat masalah itu muncul, saya akan apa. Oke. Oke, anak-anak. Tadi Mbak Alfilia sudah bercerita bahwa ada pemikiran irasional yang mengganggu Mbak Alfilia untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan rajin, ya. Hal tersebut berdampak yang tidak baik untuk Mbak Alfilia. Betul begitu Mbak Alfilia? Betul, Bu. Oke. Bagaimana tanggapan dari teman-teman yang lain tentang hal tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Sevi. Pemikiran irasional memang seringkali menghantui pemikiran kita. Sebisa mungkin kita harus menghilangkan pemikiran rasional itu. Kembali lagi kepada kita karena kita seorang pelajar, jadi tugas dan kewajiban utama kita adalah belajar. Coba sekarang kita menonton video terlebih dahulu ya. Nanti tolong kalian pahami dan resapi maksud dari video tersebut. Oke. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Anak-anak, kalian tolong ya kerjakan self-help tentang sinema konselingnya ya. Jadi tadi filmnya kesimpulannya apa ya. Kemudian siapa saja tokoh yang ada dalam film tersebut, bagaimana sifatnya, adakah kesamaan dengan situasi kamu saat ini, gitu ya. Oke. Anak-anak, Biva akan tanya, hikmah apa yang bisa kalian ambil dan diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari dari video yang sudah kalian tonton tadi? Silakan. Siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Alfilia. Ternyata selama ini pemikiran yang saya tanamkan salah ya. Jadi belajar itu sangat penting, baik untuk diri sendiri ataupun untuk kedepannya. Jadi
dari video tersebut kita mengambil hikmah bahwa belajar itu sangat penting untuk kita sekarang, nanti, ataupun masa depan yang akan kita jalani esok. Jadi kita harus mengatur waktu dengan baik dan tepat agar bisa membagi waktu mana belajar dan mana untuk bermain, agar cita-cita yang akan ingin kita capai bisa tercapai dengan baik. Oke, makasih Mbak Alfilia. Yang lain? Ya, Bu. Nah, silakan. Hikmah dari video tersebut adalah kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan benar, karena waktu itu katanya tidak bisa diputar, dan pepatah mengatakan penyesalan datangnya di akhir, nggak mungkin penyesalan datangnya di awal. Katanya kalau di awal namanya pendaftaran, jadi kita harus ke depannya akan gimana. Oke, bagus sekali ya, itu ya. Quote of the day itu kayaknya ya, Dep. Oke, Mbak Alfilia, saya ingin mengajak ya untuk mengingat kembali emosi negatif yang dimiliki oleh Mbak Alfilia ketika masalah itu terjadi. Ya, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Apakah masih ingat Mbak Alfilia? Masih, Bu. Oke, untuk teman-teman yang lain, adakah cara pandang yang lain untuk melihat masalah yang dihadapi oleh Mbak Alfilia? Ada, Bu. Oke, Mbak Feni, silakan. Alangkah lebih baiknya kita lebih mengedepankan belajar sama ngerjain tugas terlebih dahulu daripada kita memilih untuk bermain. Karena kita tahu sendiri bahwa tugas utama seorang pelajar yaitu belajar, dan sama halnya seperti ngerjain tugas itu juga merupakan tugas dari seorang pelajar. Oke. Iya, Fen. Kedepannya saya akan lebih mengatur waktu untuk lebih mengedepankan mengerjakan tugas daripada bermain HP ataupun bermain dengan teman. Oke. Yang lain ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Risti. Dan sebisa mungkin kamu harus bisa membagi waktu antara bermain dan belajar. Kamu harus bisa kurangi waktu bermain kamu. Entah itu bermain bersama teman dan bermain sosmed. Perbanyak waktu untuk belajar. Jangan bergaul dengan teman yang malas. Kayak semisal kamu sama temanmu dikasih tugas sama guru. Terus kamu tanya ke temanmu, kamu ngerjain kapan? Dan temanmu jawab, nanti. Otomatis kamu juga akan ikut-ikutan. Dan sebisa mungkin kamu harus bisa buang rasa malasmu. Iya, Riz, ke depannya saya akan lebih membagi waktu, mana waktu untuk belajar, atau mana waktu untuk bermain. Dan saya akan jauh lebih memilih teman. Oke. Bagaimana Mbak Alfilia, masukan dari teman-teman bahwa faktor-faktor penyebab kurangnya motivasi belajar itu sebuah tantangan dan bukan masalah. Iya, Bu. Jadi masukan yang teman-teman berikan bisa diterima dengan baik. Bagaimana? Adakah masukan lagi dari teman yang lain? Saya, Bu. Oke, Mbak Sevi, silakan. Alangkah lebih baik kita membuang pemikiran irasional kita atau pemikiran yang mengganggu kita, karena itu dapat menghambat kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi nantinya. Oke. Gimana Mbak Alfilia, bisa diterima masukan dari Mbak Sevi? Ya, saya ke depannya saya akan lebih berpikir untuk memotivasi diri sendiri agar lebih fokus dalam belajar mengerjakan tugas daripada bermain. Oke. Anak-anak, sekarang kalian isi self-help dulu. Ya, kan diisi keyakinan rasional saya setelah mengikuti konseling. Itu apa? Oke, selanjutnya. Setelah mengetahui emosi-emosi yang bersifat negatif, menurut Mbak Alfilia, emosi apa saja yang perlu dirubah?
rasa yang sering menunda-nunda tugas, malas belajar, dan yang lebih memilih bermain HP daripada memahami materi yang diberikan oleh guru. Oke. Apakah sekarang Mbak Alfilia sudah bisa menghilangkan rasa kurang termotivasi belajarnya? Bisa, Bu. Oke. Saat Mbak Alfilia mulai merasakan kembali perasaan kurang termotivasi dalam belajar, apa yang Mbak Alfilia akan lakukan? Yang akan saya lakukan ketika masalah itu datang kembali adalah mengingat-ingat apa yang diberikan, masukan yang diberikan oleh teman-teman, kemudian memotivasi diri untuk tetap terus semangat belajar. Oke. Ada tanggapan dari teman yang lain? Ada, Bu. Ya, silakan Mbak Desi. Ketika mulai merasakan kembali perasaan kurang termotivasi dalam belajar, sebaiknya Alfilia mengatur waktu untuk bermain HP, bermain sosial media, melihat televisi, dan lain sebagainya agar tidak mengganggu waktu belajar dan mengerjakan tugas, serta berpikiran positif. Ya, anak-anak, saya akan mengajak kalian untuk merelaksasi pikiran terlebih dahulu. Namanya teknik relaxation by imaging. Oke, siap ya anak-anak? Ya, Bu. Ya. Kan anak-anak duduk yang santai. Oke, silakan duduk yang santai. Tolong ikuti aba-aba saya. Tutuplah mata dan kosongkan pikiran. Buka mata dan kerutkan dahi dengan mengangkat kedua kening ke atas. Rasakan ketegangan pada otot dahi. Lakukan dalam arah berlawanan dengan mengerutkan dahi dan kening mengarah ke bawah. Oke. Angkat kepala ke atas sehingga rasa ketegangan ada pada otot leher. Bagaimana perasaannya setelah relaksasi? Perasaan jadi lebih rileks dan tenang, Bu. Alhamdulillah ya. Mbak Alfilia, tadi kan kita sudah bersama-sama membahas mengenai keyakinan irasional yang perlu Mbak ubah menjadi keyakinan yang lebih rasional, ya, yang lebih positif. Bagaimana Mbak Alfilia? Apakah berhasil? Berhasil, Bu. Oke, perilaku positif apa yang Mbak Alfilia lakukan? Jadi saya akan lebih mengerjakan tugas terlebih dahulu dan menomorduakan teman dan menomortigakan ponsel dan lebih memilih memahami materi yang diberikan oleh guru ketika tidak memahami materi tersebut. Oke, coba sekarang Mbak Alfilia akan mengerjakan tugas nih. Tetapi tiba-tiba temannya mengajak main. Apa yang akan Mbak Alfilia lakukan? Saya akan mengerjakan tugas terlebih dahulu, baru kemudian ketika saya sudah selesai mengerjakan tugas, bermain HP. Ketika saya sudah selesai mengerjakan tugas, baru bermain dengan teman. Oke. Oke. Anak-anak, silakan kalian mengisi self-help-nya terlebih dahulu ya. Oke, ya kalian bisa isi self-help-nya terlebih dahulu. Setelah mengikuti konseling ini, apa manfaat yang Mbak Alfilia rasakan? Manfaat yang saya rasakan adalah saya lebih bisa berpikir positif dan lebih berpikir untuk lebih mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, memahami materi terlebih dahulu, dan berpikir lebih positif dulu daripada ke yang negatif bahwa kamu itu nggak bisa. Saya harus bisa berpikir bahwa saya itu bisa, saya bisa lebih dari apa yang mereka sering bilang kepada saya. Coba sekarang Mbak Alfilia sampaikan ya,
komitmen apa yang akan dilakukan setelah konseling ini? Komitmen yang saya akan lakukan setelah melakukan konseling ini adalah lebih mendahulukan tugas daripada bermain dengan teman ataupun bermain ponsel, lebih memotivasi diri agar lebih terfokus pada belajar ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh guru, memahami materi yang diberikan oleh guru, entah itu bertanya pada teman ataupun bertanya langsung kepada guru, agar lebih bisa belajar dengan baik. Oke, bagus sekali. Oke, teman yang lain mungkin bisa untuk mengambil kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Silakan. Mbak Desi mungkin. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kita harus mampu mengatur waktu dan susunan rencana dengan baik dan terarah. Oke, terima kasih Mbak Desi. Anak-anak, selanjutnya kalian ya mengisi evaluasi proses dan evaluasi hasil ya yang sudah di WA group kalian. Oke, ini ya nanti kalian isi evaluasi proses. Diisi. Oke. Kemudian evaluasi hasil juga kalian isi. Kemudian kirimkan kembali ke Bu Iva. Oh ya, ke depannya tolong jangan ragu-ragu ya untuk menyampaikan perkembangan apa yang telah kita bahas bersama. Untuk permasalahan yang belum dibahas, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Iya, Bu. Oke. Ya, baik Mbak-mbak semua, kita sudah di ujung sesi. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak-mbak semua karena telah mempercayakan keluh kesah kalian untuk diselesaikan bersama. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa, disilakan. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa harus selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.